Oke, kita mulai ya. Nah, ini berawal dari sini nih ya. Jadi minggu lalu saya buat live Zoom semacam ini dan itu karena ada yang bertanya ya mengenai UAG gitu. Ini gimana ini, legit nggak ini gitu, money game nggak ini? Oke, mari saya cek. Lalu saya biasanya kalau saya cek, saya minta semua data-datanya dan dikasih lah. Dan setelah itu, setelah pada pertemuan itu, saya juga rekam sih, cuman saya nggak upload di YouTube ya. Nah, ini ada CS Hotline Eureka. Ya. Dia maki-maki saya. Nah, ini hanya salah satu ya, hanya salah satu yang chatnya. Ya kalau itu mah nggak usah dilawan gitu, karena kita melawan mafia juga itu. Maksudnya nggak ada gunanya kita ngomong karena mereka sadar apa yang mereka buat. Oke, inilah presentasi dari mereka. Ini di-download dari websitenya Eureka, tetapi ini adalah tentang Wage Trade Asia. Dan di sini disebutkan mengenai apa legalitasnya. Saya cek emailnya wagetrade@wagetrade.kh. Oke, kalau saya biasanya langsung lihat itu, oh websitenya. Lalu saya cek, oh iya di sini nih bisa verifikasi katanya. Oke, lalu saya cek lah, ya, saya cek, oke ke sini ya, saya cek ke web yang dikasih tadi. Oke, setelah saya cek, saya nggak menemukan di sini, ya, saya nggak menemukan UAG Trade ya, di derivatif broker ini, saya nggak menemukan. Nah, kemudian saya lihat source code-nya. Klik kanan, saya view source. Ya, view page source, saya lihatlah di sini, teman-teman bisa lakukan sendiri nanti. Lalu saya lihat di sini, saya search, ya udah ketemu, tapi ditutup nih. Bagian ini ditutup. Tapi informasinya betul, sesuai dengan yang di screenshot tadi. Ya kan? Sesuai dengan screenshot tadi. Lalu ini menjadi kecurigaan buat saya. Lalu saya cek lah ini, WageTrade, haha gitu ya. Ini websitenya. Saya cek, ya, saya lihat history DNS-nya. Ternyata dia sudah drop sejak 2020 Juli. Sudah drop di situ. Lalu saya belilah. Saya beli. Pada saat itu saya beli. Lalu saya buat websitenya gitu. Dan kalian bisa lihat di sini. Nah, itulah makanya saya bilang ketemu dengan live Zoom dengan pemilik Wage Trade Asia gitu. Nah, itu ibarat kalau kita mau nangkap ular, jangan kita masuk ke dalam semak. Cuman kita kebas-kebas saja semaknya, nanti ularnya keluar. Betul lah keluar ularnya. Keluar ularnya dan ya langsung berakhir scam ya. Nggak nyampe seminggu langsung berakhir scam gitu. Jadi itulah ya ularnya ini yang marah-marah tadi, ini ularnya gitu. Tapi mungkin mereka pikir ini sudah repot mempertahankan lah, langsung scam. Ya, jadi ya kira-kira seperti itu. Tapi ya terlihat sederhana yang membuktikan ya. Terlihat sederhana gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada penawaran, ya nyantai aja gitu, langsung cek aja, hati-hati gitu. Nggak usah buru-buru. Kan kita percaya rezeki sudah ada yang ngatur. Ya kenapa mesti buru-buru? Nyantai aja lah. Nggak usah direbut gitu. Kalau rezeki itu untuk orang lain, ya biarkan untuk orang lain. Karena sudah ada rezeki untuk kita, kan gitu. Nyantai aja kita, supaya terhindar dari penipuan. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita cek Wage Trade KH, ini di lookupicon.org, ini lembaga yang mengatur ya, lembaga yang mengatur domain. Nah, lihat nih. Ya, jadi nama suhu ini. Jadi itu hanya untuk pembuktian. Saya daftar ini hanya untuk pembuktian. Begitu. Nah, baru masuklah ke Lego Market yang katanya yang bagus kan ya. Kan broker bagus, broker ya segala macam lah. Ya. Nah, kebetulan itu bukan diatur oleh icon.org. Memang ada beberapa TLD ya, top level domain yang tidak diatur oleh icon. Terus gimana dong? Ya kita cek dengan cara lain. Saya lihat juga DNS history, enggak nemu juga. Oke, masih ada cara lain. Oke, kita lihat di sini. Lalu ketemulah dia. Ketemu, dia register 2020. Ya. Januari tanggal 14. Dan sekarang name servernya itu ini.
Tapi name server itu bisa berubah-ubah kawannya. Bisa bebas kita mau ubah name server itu. Ya mungkin nggak semua mengerti secara teknisnya, tapi nggak apa-apa. Artinya ini adalah alamat dari server di mana website itu ada, gitu. Tapi ini nggak juga, ya masih ada sih beberapa hal di balik ini, ada firewall dan lain-lain lah pokoknya. Tapi nggak terlalu perlu sampai ke sana. Kayaknya intinya Lego Market ini kita bisa lihat 2020 Januari. Dan kita konfirmasi lagi di history. Nah, ini Wayback Machine ini adalah layanan yang menyimpan seluruh informasi website di seluruh dunia. Gitu. Lalu di sini kita bisa lihat bahwa ya tersimpan. Jadi itu tadi pendaftaran domain ya, yang 2020 Januari itu pendaftaran domain, tetapi di sini yang ditangkap informasinya baru di 2021. Gitu. Ini tidak real time ya, tidak real time ini. Cuman yang kita lihat di sini adalah apakah ada isinya. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya bisa juga kita lihat ya. Apa sih isinya di situ gitu. Jadi dengan Wayback Machine ini kita juga bisa melihat Friendster zaman dulu. Halamannya seperti apa kita bisa lihat. Nah, lalu kemudian saya lihat ini sebenarnya ini pakai Ahrefs ya, tapi saya sudah ambil screenshot-nya aja supaya lebih cepat gitu. Saya cek ini Lego Market ini dikenal di mana. Lalu saya temukanlah bahwa Lego Market itu hanya dikenal di Indonesia paling populer. Nah, ini di Friends, nggak tahu apakah benaran Friends ini atau ini VPN gitu. Ya, ini bisa jadi VPN ini. Ini terakhir-terakhir ini kan ada di blog itu nggak bisa lagi dibuka. Ini bisa jadi VPN itu. Nah, dan itu baru ya inilah tahunnya ya. Akhir 2020 ya, akhir 2020 dia baru dikenal oleh Google. Nah, gitu, dikenal oleh Google, dikenal di dunia internet. Ya, di sini baru ada trafficnya dan meningkat dan sekarang sudah menurun. Nah, perhatikan ini tanda-tanda ya. Biasanya begitu. Orang yang suka main money game yang ngajarin saya. Nah, apakah Lego Market money game? Ya itu urusan Anda. Saya bukan ke kapasitas seperti itu. Tapi yang ngajarin saya mengenai itu adalah orang yang suka money game. Gitu, yang suka MMM itu. Jadi dilihat trafficnya gitu. Nah, itu salah satu indikasi ya, bukan satu-satunya. Nah, kemudian secara traffic dia di Indonesia. Kemudian saya lihat lebih detail. Ada kan negara lain yang kenal? Nah, yang kenal itu ya Indonesia, Inggris, bahasa Prancis, udah. Tapi Indonesia yang lebih banyak. Ya, dikenal maksudnya adalah dikenal website lain, dikutip di website lain. Jadi artinya dengan ini kita bisa lihat bahwa ya sebenarnya ya sangat diduga sih ini memang sengaja dibuat untuk Indonesia gitu. Ya kan? Kemudian saya mau lihat lebih detail lagi. Nah, kemudian saya carilah mengenai dia. Ini Lego Market. Kok saya lihat historinya, saya cari historinya. Lalu saya temukan misalnya nih apa ya? Misalnya name servernya Owen Yolanda pakai Cloudflare ya. Owen dan Yolanda name servernya. Kalau kontak information semua disembunyikan. Sejak awal semua disembunyikan. Ya. Sejak awal semua sudah disembunyikan. Jadi kita nggak bisa mudah melihatnya. Gitu. Tadi kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Ini whois-nya itu privacy ya. Ini memang sah dibuat privacy untuk menghindari spam. Jadi nggak masalah disembunyikan. Tapi kita ingin cari tahu, bukan berarti disembunyikan tapi kita nggak bisa tahu gitu. Ya kita coba cari tahu lah gitu kan. Dan ini adalah data yang dibuka, yang bisa dibuka oleh siapa saja. Jadi tidak ada data rahasia di sini. Hanya bagaimana melihatnya gitu, menganalisa. Kemudian saya cek ini karena secara data kan nggak tahu nih kontaknya siapa. Lalu saya mau tahu dia ini berhubungan dengan siapa aja sih gitu. Nah, lalu saya ceklah di sini legomarket.co, saya lihat server yang digunakan secara history, bukan yang dipakai sekarang gitu. Dia ada pakai beberapa gitu ya. Di sini screenshot sudah saya tandain ya, sama yang tadi. Nah, lihat di sini dia mulai Januari 2020 Januari tanggal 21. Ya kan nyambung ke yang tadi ya. Jadi beli domain lalu setelah itu dibuat servernya, bisa seperti itu kan. Nah,
lalu dia ada berganti server ke sini. Saya mau cek. Ini sebenarnya semua saya sudah cek. Tapi ya nggak usah saya kasih tahu semua kan. Saya hanya kasih tahu yang saya cek. Nah, cara ngeceknya ya saya klik aja di sini. Oke. Saya cek. Ini verifikasi. Sebenarnya saya sudah cek tadi. Ini saya sudah cek nih. Tapi supaya lebih pas. Containing bot, bukan robot ya. Containing bot. Ini bot enggak ini ya, mau nurunin bot kali ya. Kita verifikasi. Ya ternyata betul. Nah, ini dia. Di sini ada Lego FX ID. Oke. Lalu ada Contabo server ya, Contabo karena itu dimiliki oleh Contabo kan. Nah, tapi jangan langsung bilang bahwa wah, berarti ini berhubungan dengan Lego FX. Dia ini pemiliknya, legofxid.com. Enggak juga. Karena ini kan server, bisa disewa ya, lalu enggak disewa lagi. Nah, yang punya akhirnya menyewakan ke yang lain. Saya lihat ada beberapa yang raise hand. Kalau ada mau bertanya atau bicara, chat dulu ya, chat dulu. Chat dulu baru nanti saya buka. Akan ada sesi tanya jawab, bebas kok. Oke, jadi saya ini penasaran nih, Lego FX ID. Oke, saya cek lebih lanjut. Ini yang tadi ya, satu. Saya cek juga legofxid.com. Nah, lalu saya cek ke subdomain. Dan ini persis nih. Di sini ada domain ini. Oke, legofx.com. Dan di sini nih, saya buat Ctrl F ya. Nah, itu Ctrl F langsung persis ya. Nah, artinya ini ada kaitan nih. Karena dengan subdomain yang begitu acak ini bisa persis sama. Disimpan ada di data legomarket.co. Ya kan? Ini sudah satu indikasi. Ya, di tanggal 2020 Februari tanggal 4. Nah, ini terdeteksi gitu. IP-nya. Oke, itu satu ya. Berarti ada keterkaitan dengan Lego FX ID. Nah, baru kita lanjut lagi ke Lego FX ID. Nah, Lego FX ID kok ini nih, lihat. Name server yang sama, Owen Yolanda, dia pakai juga. Yang pernah dipakai oleh apa? Yang pernah dipakai oleh legomarket.co, ya kan? Legomarket.co pernah pakai ini name server. Ya, Owen Yolanda. Apa hubungannya dengan name server? Ini kan name server Cloudflare, nanti saya jelasin. Oke. Nah, lihat di sini dia pakai. Ya kan? Yolanda. Nah, lalu lanjut. Ya, kalau sekarang sih name servernya beda, ya kan? Name server yang dipakai sekarang beda. Tapi dia pernah pakai yang tadi, ya kan? Nah, lalu saya mau cari tahu lagi lah lebih lanjut dengan Lego FX ID ini. Siapa sih pemiliknya? Nah, sekali lagi kalau kita mendaftar domain, data kita harus diverifikasi dan ya terutama email lah ya. Kalau kita daftar sebuah domain, nggak mungkin lah email sembarangan kita buat. Nanti gimana kalau misalnya kita disuruh verifikasi ya emailnya gimana? Nggak mungkin email orang lain kita buat. Berarti email itu adalah email yang kita miliki. Tetapi nama bisa sembarangan, asal saya buat aja lah nama, bisa. Tapi ketika diverifikasi saya kalah gitu. Ya artinya saya ambil resiko untuk itu. Bisa seperti itu. Nah kemudian saya cek ini Lego FX ID. Ya tentu saja kalau sekarang itu ya privacy, ya kan? Disembunyikan. Ya dong. Tapi kita lihat secara histori gitu. Kita lihat secara histori. Nah, jadi ya di hosting. Nah, ini namanya. Ya, kelihatan ya, jelas ya. Dan registration organization Lego Market Ltd. Ya, itu bebas gitu. Menulis apapun yang kita mau ya bebas itu. Kita tulis Facebook di situ ya bisa aja gitu. Tapi nanti kita diklaim ya udah kalah kita. Tapi kalau email ini ya harus gitu. Dan setahu saya nomor HP harus. Tapi kalaupun enggak nomor HP ini masih bisa dengan email gitu ya.
Tapi kalau misalnya untuk bisnis yang legit, masa kita buat email nomor HP-nya sembarangan? Nah, dan saya sudah hubungi juga nomor ini, gitu ya, dan masih aktif sih. Nah, tapi jangan langsung kita bilang, oh berarti ini adalah pemilik domainnya gitu, pemilik websitenya, belum tentu, karena website itu bisa dijual, gitu kan? Tapi kita lihat kapan itu. Nah, apakah ada drop setelah itu? Ya gitu kan? Dan saya lihat nggak ada drop. Jadi artinya saya bisa duga dan sangat duga bahwa masih sama ini orang ini pemiliknya gitu. Lalu kemudian saya cek lah, apalagi sih punya dia gitu. Nah, lalu saya turun ke bawah, apalagi sih punya dia? Lalu dapatlah data ini. Wah, ternyata dia banyak punya. Ya, ada lagi yang lain-lain, termasuk yang berhubungan dengan MMM, ya, dan ada juga money game yang lain, ya, bisnis online yang lain lah gitu. Nah, ya menurut data ini gitu maksudnya. Menurut data ini ada yang diduga adalah milik dia gitu. Nah, lalu saya ceklah dengan saya cek lagi yang punya name server yang sama, ya, yang punya name server yang sama siapa sih? Yang Yolanda tadi? Nah, oke. Lalu ini, oh oke, sorry ini apanya? Oh legoTradeFX.com. Oh ya, ini name server sama. Oke, dari segi name server dulu kita cek. Masuk ke ya bagian berikutnya. Nah, ini adalah data-data website yang tadi. Ya, data-data website yang tadi. Nah, di sini kita lihat yang ya, Lego Trade FX ya. Di sini pernah di 2020 Januari dia pakai ya name server yang sama yang pernah dipakai oleh Lego, yang pernah dipakai oleh Lego Januari tanggal 14 ya. Ini. Lalu ini Januari 27. Ini tidak mesti persis Januari 27 ya. Tidak mesti persis itu. Sebenarnya kita bisa cek lebih detail jamnya, bisa. Oke, nanti ya saya cek jamnya persis, tanggalnya ada. Seperti di sini. Kan ini kan bisa jamnya persis itu ya. Jamnya juga dikasih tahu nih. Kapan update-nya gitu. Bisa. Nah, tapi karena Complete DNS ini tidak real time update-nya, jadi bisa lama karena ini kan layanan gratis juga ini. Yang tadi itu berbayar. Nah, tapi dia pakai name server yang sama. Nah, sekali lagi tunggu dulu saya jelasin apa sih name server, kenapa kalau sama emang kenapa gitu. Lalu ini Star Lego FX. Nah, Star Lego FX. Nah, ini sama juga Januari kan? 2020. Oke. Lalu ini Agustus 2020. Ya, itu apa itu? Panjang sekali nih. Ini fastprofit.net. Jadi ini kalau drop maksudnya ketika dibeli domain itu, lalu pernah nggak diperpanjang? Yang memperpanjang bisa orang yang sama, bisa orang yang berbeda gitu. Tapi saya nggak cek lagi data yang di situ. Saya ceknya 2019 ini. 2019 ke atas yang saya cek. Jadi sama di sini. Ya. Lalu di sini lagi 2020 Agustus. Kok sama nih fast profit? Oh iya sama ini. Double. Oke. Nah, ini data-datanya. Ya, ada beberapa di situ. Nanti akan saya share juga ini, ya kan? Saya share juga. Ada banyak yang dia punya, ya. Menurut data tadi yang dia punya, pernah dia punya, gitu ya? Pernah dia punya, pernah dia buat berhubungan dengan email itu, gitu. Di sini yang aktif itu adalah yang masih aktif, maksudnya domainnya masih ada, masih diperpanjang. Sedangkan sisanya itu sudah mati. Nah, sudah mati. Nah, kalau sudah mati gimana ngelihatnya? Nah, tenang, kita pakai arsip ya, web arsip. Dan ternyata yang membuat, ya menurut data ini, yang membuat legomarket.co juga pernah membuat website yang berhubungan dengan MMM. Ya. Yang ada reward 30% sebulan itu loh. Ya. Ya. Kan? Ini MMM kan? Komunitas MMM. Manusia memakan manusia kan? Ya katanya sih manusia menolong manusia ya terserah lah. Nah ada kemudian fast profit. Nah ini kayaknya masih
sedang membuat ini, sedang membuat, ya, sedang merencanakan gitu, fast profit. Selalu yang fast lah. Oke, lalu ini nak belajar, ini kayak Malaysia ini ya, pintar trading, kayak Malaysia gitu, kayak bahasa Malaysia gitu, ya. Pintar trading ini kayaknya masih aktif ini sekarang. Saya hanya beritahu bahwa ini ada keterkaitan menurut data tadi. Jadi email yang menggunakan, yang mendaftarkan ini adalah email yang sama yang mendaftarkan yang berhubungan dengan Lego tadi, gitu. Nah ini yang sudah mati, Nah kalau dari bagian ini ya, TCN Matrix Spillover Example, ada yang tahu nggak ini? Boleh diberitahu ya. Kalau ada yang tahu, pendaftaran untuk menjadi member sangat mudah, 275.000. Ya, ini tahun berapa ini? Tahun 2013. Ya. Ini basic, silver, gold, platinum, ya. Transfer deposit. Kayak money game ini ya? Enggak ya? Saya nggak tahu lah. Pokoknya ya kalau saya melihat ada semacam apa ya, trennya gitu. Tapi ini sudah tutup. Nggak tahu, ada teman-teman kayak yang tahu soal ini. Sudah nggak bisa lagi diakses ini. Ya. Kita coba akses ya. Nggak bisa lagi ya. Oke. Jadi sudah tutup. Ya artinya berarti ini nggak lanjut gitu ya. Nggak betulan profit gitu. Atau sudah bangkrut kah, atau sudah scam kah, entahlah gitu ya. Tapi ini kita hanya melihat bahwa profil dari orang yang membuat legomarket.co itu menurut data tadi itu ya ini historinya ada yang seperti ini gitu. Ada yang MMM, ada fast profit yang masih sekarang mitra profit 99. Ya masih peluang, referer, agen, nah gitu-gitu. Ya. Ya gitu-gitu. Nah, kemudian ada juga berhubungan dengan pulsa. Nah, secara detailnya di sini. Nah, yang sudah scam, yang jelas-jelas scam yang saya tahu itu ini, saya kasih warna merahnya, ya. Ada BO juga di sini, ya. Yang tadi itu, yang ada referral. Yang lain-lain, lihat warna-warna itu agak kemerah-merahan, berarti ya saya secara pribadi menilai bahwa nggak benaran profit, gitu kira-kira. Nah, tapi ya itu bisa subjektif ya. Karena soal apakah ini scammer atau apa ya, teman-teman terserah teman-teman menyimpulkan gimana. Saya hanya menyajikan datanya. Gitu. Ini banyak dia, mayoritas ini berhubungan dengan robot, berhubungan dengan forex, berhubungan dengan gimana cepat profit, mungkin kayaknya gimana cepat kaya. Ada berhubungan pulsa, nggak tahu apakah ada semacam bisnis pulsa yang scam, saya nggak ngerti dah. Tapi nggak mesti juga scam semua ya. Karena sekiranya ada seorang pembohong, nggak mungkin, menurut saya nggak mungkin semua kebohongan yang dikerjakan. Mungkin ada yang lain juga yang jujur gitu, nggak tahu lah gitu ya. Nah, saya tidak dalam rangka untuk menafsir, saya hanya untuk memberitahu. Nah, lalu kita masuk ke sini. Kita masuk ke mengenai name server tadi. Emang kenapa sih kalau name server? Jadi name server itu adalah, ini sehubungan dengan Cloudflare ya. Name server itu adalah sebenarnya alamat dari website kita dibuat di mana. Ya. Kalau domain tadi misalnya apa ya? Misalnya penipu.com misalnya ya, itu adalah domain. Nah, tapi datanya dibuat di mana? Itu hosting, itu server. Nah, jadi ini semacam firewall menjembatani atau name server ya. Kalau mau tahu lebih lanjut boleh nanti cari ya. Oke, kemudian apa sih name server ini? Ini nanti teman-teman bisa bisa capture ini lalu lihat linknya, sebenarnya di Facebook saya ada juga. Nah, setelah itu kita lihat apa sih maksudnya name server itu? Jadi menurut Cloudflare, nah ini sekali lagi kan data, ya kan? Menurut Cloudflare bahwa mereka memiliki 2.550. Di literal lain saya baca 2.500, oke. Pasang maksudnya, oke. Di sini disebutkan 2.550. Itu kombinasinya 2.550. Jadi misalnya ada Yolanda, ada yang lain-lain. Nah, kita coba lihat ya. Lookup apa ya? Apa contohnya ya? Oh iya, ini ada contoh. Nah ini nih, ini Khalid.
Ini adalah Evotrade. Ya, kayaknya ada masalah katanya Evotrade ya. Kasihan juga sih. Oke. Di sini name servernya adalah Khalid Manro. Ya kan? Itu pasangannya. Khalid NS Cloudflare, Manro itu satu pasang. Itu maksudnya satu pasang. Kemudian yang tadi kita lihat ini pakai Owen Yolanda, gitu. Jadi yang seperti itu, Cloudflare memiliki 2.550 pasang. Di mana ketika ada seseorang mendaftar, diregister di Cloudflare, maka Cloudflare akan memberikan satu secara acak. Jadi setiap daftar, nanti coba daftar di Cloudflare, nanti dapat satu pasang. Setelah itu, daftar lagi dengan akun baru lagi, dapat satu pasang lagi. Nah, maka secara peluang, ini teori peluang di matematika, mudah dihitung. Berapakah kemungkinan ada dua orang yang berbeda mendaftar di Cloudflare akan mendapatkan pasangan name server yang sama? Nah, ketika di sekolah ini biasanya peluang dadu ya. Si Budi melempar dadu sebanyak 2 kali. Berapakah peluang Budi mendapatkan angka 6 sebanyak 2 kali? Itu kan bisa dihitung. Tanyalah gitu. Yang tahu matematika. Tapi yang nggak usah juga tahu matematika. Kalau 2.500 pasang, maka peluang mendapatkan yang sama ya tinggal bagikan aja. Ini saya hitung 0,04% kemungkinan sama. 0,04% kemungkinan dapat yang sama. Jadi kalau ada 2 orang dapat yang sama, wah itu peluang yang 0,04% menjadi kenyataan gitu. Tapi kalau kedua orang itu kebetulan saling kenal, wah itu luar biasa lagi, peluangnya gimana? Apalagi di negara yang sama, lalu kerja sama lagi dan bidang usahanya sama. Itu kecil sekali kemungkinan. Jadi bisa kita bilang hampir mustahil. Gitu. Kemustahilannya adalah 99,999%. Jadi kalau ada 2 yang seperti itu, patut kita pertanyakan. Gitu. Enggak juga salah, tapi patut kita selidiki lebih lanjut. Lalu lihatlah Evotrade ya dengan Unicorn FX. Itu dia. Tahu kan hubungannya? Oke. Nah, lalu setelah itu, masih sama pakai Khalid juga kelas VIP.org. Emang salah Bang? Ya nggak apa-apa. Ya itulah analisanya tadi. Dan ini lagi sama. Jadi kalau saya menyimpulkan ada keterkaitan menurut data ini, menurut informasi dari Cloudflare, ada peluang 99,99% mereka itu berempat ada keterkaitan. Oke? Nah, lalu setelah itu barulah kita masuk ke yang ini. Nah, berarti yang ini juga sama Lego Trade FX ya, Lego Trade FX, lalu Star Lego FX, lalu apa ini tadi? Ya, Fast Profit Net. Ya, dengan Lego ini ya, Lego Market.co ada keterkaitan yang dugaan keterkaitan itu adalah 99,999%. Nah, paham ya? Itu dari DNS, dari name server kita sudah konfirmasi, kemudian dari keberadaan server juga kita sudah konfirmasi. Lalu sekarang tinggal kita cari tahu siapa sih pemilik dari ini Lego Trade FX. Ini siapa gitu. Dan Lego FX.id. Oke, ini yang kurang ya kayaknya. Saya nggak tahu apakah Lego FX. Lego fxid.com. Oke. Apakah dia juga? Nah, ini nih, lihat. Owen Yolanda. Nah, jadi domain-domain yang tadi itu semua ada di sini. Yang menurut data history dimiliki oleh satu orang yang sama. Dengan cara ini maka kita sangat bisa yakin 99 tulis 9 yang panjang di belakangnya persen bahwa dia adalah data ini.
Tetapi untuk jangan menvonis juga, jangan menvonis. Untuk memastikan itu bukan kapasitas saya, ya. Ini kita hanya bicara soal matematika, soal analisa, soal ya ilmiah aja, gitu. Ya, oke. Apakah bisa jadi sebenarnya itu enggak? Ya bisa dong. Peluangnya, itu kan matematika. Peluangnya adalah bahwa dia bukan, peluangnya adalah 0,00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 0sspresentasinya. Semoga menghibur, semoga menghibur, dan kalau ada yang mau bertanya, sampaikan sesuatu keberatan, silakan. Dan jangan keberatan dengan hanya ini ya, hanya argumen, tetapi coba kasih data. Dipersilahkan. Ya. Oke, suhu pembicara namanya siapa? Gimana komunikasi, email, WA? Oh ya, di grup aja di Facebook cari saya. Hanya saya suhu satu-satunya. Oke, ini ya itu kita lihat dari datanya. Ini kan data yang publik ini, mah. Nggak ada rahasia di sini. Nggak ada rahasia di sini. Bebas aja ini. Ya kan? Dari mana kita dapat? Itu tadi kan bisa, dan itu paling satu fitur yang berbayar di situ tadi. Dua kayaknya ya, Ahrefs, tapi nggak mesti pakai itu. Oke, Bayu. Oke. Suhu tadi mau cek buka-bukaan apa suhu, langkah-langkahnya. Oh iya, nanti saya sharekan videonya. Hati-hati, banyak crazy rich dadakan, efek dari trading fiktif. Oke. DNA Co website, Drew, Lorna, Bayu, cek profilnya aja, selalu dibawa kemana-mana. Oh ya, selalu dibawa kemana-mana ya. Oh, saya nggak kenal sih, nggak tahu saya. Tapi nomor itu pernah saya WhatsApp. Saya bilang, hai gitu. Tolong jelaskan ke saya mengenai ATG. Sejak itu saya telepon juga nggak diangkat. Tapi sebelumnya saya dibalas. Oke. Dan di mana dibeli domain itu ada gitu. Di Indonesia dibeli. Di Indonesia dibeli. Artinya kalau misalnya sampai ke situ, mau polisi cari tahu misalnya, ya menurut saya sih harusnya bisa. Jadi ya bukan hanya satu yang seperti ini kawan-kawan. Tapi ya kalau tidak terlihat akan menipu, saya nggak buka juga. Ini kan hanya yang menurut saya ada risiko, ya. Menurut ini juga kan, menurut perwajib ada risiko, hati-hati, ya kan gitu. Jadi makanya saya buka. Kalau nggak ada risiko, ya ngapain dibuka? Orang itu bagian dari strategi aja kok. Kan bukan penipu pun bisa buat gitu maksudnya. Untuk hal yang baik, menyembunyikan data dan sebagainya, ya bisa itu. Oke. Bisa dikatakan bos-bosnya itu hanya sebuah boneka. Ada orang besar dan pintar di balik ini. Enggak tahu. Pemiliknya Mas Bayu Walker ya. Saya nggak tahu, nggak ada nama Bayu di situ, tapi ada emailnya mungkin. Nama bisa disamakan, tetapi email itu sih, email, alamat ya, dan keterkaitan itu semua, gitu. Dan ada masih website yang aktif ya, hubungin aja. Oke, mantap. Menghibur ya. Oke, ya, saya baca. Bagaimana dengan DNA Pro? Nggak tahu, kita menyatakan hal yang sama nggak ini mengenai sebuah nama ya. Kalau yang dimaksud adalah DNA alfa sukses ya, maka itu kacang goreng juga. YouTube juga. Oke. Pak, kenapa kalau tahu ini modus kejahatan tidak bekerja sama dengan aparat? Oh, dari mana saya tahu? Dari mana saya tahu bahwa aparat tidak tahu? Dan kalau saya tahu, apa yang saya tahu, korban yang bisa mengurus itu, dan yang berwajib termasuk advokat, gitu. Tadinya perasaan email ownernya, oke, ya, nggak tahu dah email. Kesimpulannya gimana Pak? Aman atau scam akhirnya? Ya Mas sendiri simpulkan. Terima kasih. Mau izin bertanya, menurut Pak Suhu, memilih broker yang benar agar tidak terkena scam gimana? Jangan bilang untuk tidak scam. Orang baik bisa berjahat. Tetapi untuk melihat yang
bukan tidak akan. Yang sekarang tidak ada indikasi untuk jahat, gitu. Kalau saya sendiri menentukannya dengan banyak digunakan, bukan broker baru dan tidak ada kebohongan, gitu. Tidak ada kebohongan. Dan harga mereka itu real. Jangan harganya beda sendiri, kayak Sunton dong. Banyak kan broker-broker sekarang, harganya beda sendiri. Ya member-membernya membela lagi. Beda broker bisa beda harga. Aneh juga ya, tapi ya gitulah. Ya, dan masih banyak sih yang lain. Tapi saya nggak mau mempromosikan mana yang bagus, nggak ada seperti itu. Hanya yang berpotensi jahat, itu yang saya akan buka jika ada yang meminta dan jika saya tahu ada potensi korban ya. Kalau ATG Lego kan ya pemerintah sendiri bilang, nah, risiko besar. Gitu ya. Suhu jadi kemungkinan besar bot yang profit konsisten itu adalah dipasang di server M4 mereka sendiri, maka itu konsisten. Nggak tahu itu ya. Kalau soal profit nanti kita bahas. Web Pantry bisa cek nggak? Boleh nanti di waktu yang lain. Sebenarnya nih yang paling mudah menentukan memeriksa itu adalah cek harganya. Dan saya sudah cek. Ya, ATG Lego saya sudah cek dan sudah saya post. Bahkan ya ada juga MQ5-nya gitu. Tapi buat sebagian orang mungkin itu masih kurang kan karena delay harganya supaya supaya nggak bisa di-copy. Nah, cara ini membuktikan gitu. Siapa mereka gitu. Kan katanya broker luar, Indonesia. Dan ternyata itu hanya dikenal orang Indonesia dan itu baru ya itulah broker baru. Oke, dan hanya dikenal broker itu hanya dikenal oleh ya begitulah. Bagaimana kaitan dengan nanti malah promosi menanyakan tapi bisa promosi nih. Gimana agar publik tahu info ini Om? Angkat ke permukaan. Ya, Mas share. Orang yang menonton dari Mas share, silakan share gitu. Ya kan? Supaya jadi ya pelajaran aja. Kalau saya sih bukan tujuannya supaya nggak digunakan atau apa, terserah mereka lah. Mau gunakan makin cinta ya terserah. Ya gitu kan? Saya hanya membuka data aja gitu. Rame-rame di biasanya baru diusut. Wah, banyak sekali pertanyaan. Sepertinya saya nggak bisa rekam semua ini ya. Kebanyakan nanti. Saya pause saja. Karena ditanya terus mengenai DNA, saya coba cek ya. Gampang sekali nih. Who.is. Oke. Gampang sekali. ASCFM.com. Gitu kan? Betul nggak? Sorry, saya nggak bisa baca semua ya. Banyak sekali masih. Langsung ke yang sekarang aja saya. Oke. ASCFM. Oke, saya cek. Itu dibilang sejak tahun berapa gitu ya. Kan dibilang sejak tahun berapa itu? Lama sekali kan? Arsip. Nah, ini pakai Jerry, Tori, ya, Cloudflare. Ya banyak yang pakai Cloudflare karena memang bagus Cloudflare dan bersembunyi di situ sangat mudah. Dalam satu sisi ya, tapi sebenarnya ya bisa juga. Nah, kalian lihat ini DNS record, dia ada pakai email server hostinger.co.id. Ya, .co.id berarti Indonesia loh. Tapi dibilang apa? Rusia kan? Dibilang Rusia kan? Ya, apakah benar Rusia? Nah, gitu. Oke. Ya, kalau ada pengguna DNA Alpha Sukses, bolehlah diajak siapa itu? Si Abi ngobrol dengan kita live Zoom. Ya, saya sudah ajak dia, katanya boleh, tapi entah kapan. Ini SCFM ya. Dia bilang ini sejak 2013, tapi lihat nih. Ini 2013 itu ini kayak sosial media nih, chatting. Gitu. Ya gitu. Jadi kita lihat webnya, kita bisa lihat apa sih isinya. Dan setelah itu kosong terus. 2019 baru ada. Jadi nggak benar itu broker lama. Ya, nggak benar broker lama. Nah, ini berarti di sini dia belum aktif 2020.
Kalau saya tahu saya sih 2020 akhir dia baru aktif. Belum, 2021 berarti. Ya. Tapi ini bukan live ya, seperti saya sudah bilang tadi. Jadi setiap ada update langsung berubah di sini, enggak. Ini kan dibilang broker Rusia. Nah ini Alpha Success ya. Oke, saya akan ambil data Ahrefs sebentar ya. Sebentar, saya akan pause recording. Nah, ini sehubungan dengan yang ditanya tadi ya. Jadi di sini tidak dikenal ya, tidak dikenal. Tidak dikenal, di Rusia tidak dikenal ya. Dan ini juga ada satu bahasa Rusia dan saya cek yang bahasa Rusia itu ternyata itu My Facebook dan di situ memang disebutkan ICFM, tetapi ya siapapun daftar di sini ya mudah itu kan. Nah, di sini ada some trade ya yang sudah ya begitulah. Nah, setelah kejadian baru sadar kan. Nah, di awal dibilang dimaki-maki kita nggak apa-apa karena biarlah demi teman-teman yang mungkin belum tahu apa-apa supaya nggak kejerat. Nah ini Alpha Group Konsorsium di PDF dari DNA Alpha Sukses itu ada ini screenshot ini. Inilah mereka. Ini itu. Lalu kalian bisa cek ini kontak information. Ada nggak mereka atau telepon gitu. Ada nggak itu betul itu orang Rusia? Dari dulu bilang mau ke Rusia sampai sekarang nggak ke Rusia. Dulu pernah saya ingat September kita ke Rusia. Kalau sekarang sudah belum berapa. Mana ke Rusia? Ya memang nggak ada di Rusia. Oke, semoga ini makin menghibur karena ada tambahan lagi ya. Nggak usahlah kita cek yang lain-lain lagi, udah selesai sampai di sini. Jadi pesan saya buat teman-teman yang mau mengikuti sesuatu yang menawarkan profit bombastis, periksa dulu lebih bagus, lebih teliti gitu. Karena kalau teman-teman ikut, padahal nanti akhirnya scam, maka sebenarnya teman-teman bukan hanya rugi sendiri, tapi merugikan negara, merugikan masyarakat sekitar karena akibat dari teman-teman masuk, maka yang di atas yang membuat itu menjadi untung. Teman-teman ajak lagi orang lain jadi rugi. Bahkan teman-teman sendiri pun nggak ikut mengajak orang lain, hanya mau berharap profit. Tapi itu sudah menyuburkan money game. Jadi jangan hanya pikir, oke lah saya ikut, saya rugi sekian. Nah, nggak apa-apalah, coba-coba siapa tahu untung. Padahal secara tidak sadar kita sudah menyuburkan dan merusak gitu. Oke, nah ini nih, ini ya judul flyer Who's Behind, udah penasaran. Nah ini nih, orang yang seperti ini hati-hati gitu, orang-orang seperti ini. Belum tentu dia itu orang benaran, bukan orang dalam, belum tentu. Capek ikut Zoom meetingnya ternyata nggak bisa nunjukin satupun data yang akurat. Balik maning bermodalkan asumsi, tebak-tebak. Nah itu, lihat kan teman-teman semua tadi sudah lihat kan ada konfirmasi juga, servernya kita lihat. Tapi ada yang bilang begini. Jadi yang seperti ini mah dibiarin aja, nggak usah ambil pusing. Karena memang harus ada orang yang harus ada guguknya di depan yang bisa selalu guguk gitu. Guguk gitu. Nggak perlu yang guguk ini nggak perlu data. Dia cuma bisa modal guguk udah gitu. Jadi kalau ada orang yang bisa yang bisa kasih data untuk menyangkal yang tadi, ya kita sama-sama belajar gitu aja. Jadi jangan diambil pusing kalau ada yang ini pokoknya bisanya ngomong gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ya memang kerjaan dia begitu. Cuman barangkali lebih bagus kita doakanlah. Karena ya sebenarnya orang seperti itu bisa sangat yakin bahwa mereka tidak salah. Bisa itu. Bukan karena niat mereka jahat, ada juga seperti itu. Bukan karena niat mereka jahat, tetapi memang mereka sudah dicuci otaknya. Nanti kalau benaran scam, baru dia, stres gitu. Mudah-mudahan solusinya dia sadar dan tidak buat lagi. Tetapi ada yang malah balas dendam. Balas dendam, oke, saya harus ikut di awal gitu. Ada yang seperti itu. Dulu ketika MMM udah scam, lalu di refresh lagi, ada orang yang terakhir ikut jadi merasa dendam. Oh, saya nggak boleh lagi yang terakhir. Saya harus pertama. Nah, refresh lah, masuk dananya besar. Akhirnya udah dapat, cuman dia transfer sekali.
Jadi ada juga seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan lah kalau misalnya memang karena tidak ketahuan, nanti kalau ternyata scam, ya semoga sadar. Kalau ternyata nggak scam makin makmur, ya kita bersyukurlah. Gitu kan? Bersyukurlah karena ternyata itu benar. Emangnya kita harap itu tidak benar? Enggak, cuman menurut data itu kita lihat begitu. Pertimbangannya terserah ke kita mau seperti apa. Kan begitu. Oke, sorry, banyak sekali pesannya. Saya scroll-scroll, kadang-kadang saya baca, ya saya ini. Ngakunya bridge-nya Lego KLP, coba cek suhu. Nggak sempat lagi cek kawan-kawan. Bolehlah cek seperti yang tadi. Nanti saya upload videonya kan. Langkah-langkah cek. Nah, mungkin saya buat nanti PDF-nya ya. Karena nggak juga persis sama semua. Kayak tadi lah, UAG. Nah, bagaimana cara mengecek ini? Ya saya coba berbagai cara. Nah, ternyata mudah sekali kan? Mudah sekali membuktikan kebohongannya. Saya cek di sini nggak ada. Terus gimana dong? Ya memang kalau nggak tahu bagaimana ngecek berikutnya, ya nggak bisa dijelasin semuanya sih. Nggak bisa dijelasin semuanya. Misalnya untuk melihat source code ini, ya mungkin teman-teman nggak bisa, yang nggak tahu seperti ini ya, yang nggak tahu caranya seperti apa mencari. Karena kalau kita search di sini nggak temu gitu. Ya ternyata di source code-nya ada, di HTML-nya ada. Nah, kemudian saya cari, ternyata nggak ada nih. Saya beli. Lalu saya buatkan websitenya, penipu perampok biadab. Dan ternyata, ya gitu, dimaki-maki saya. Nah, nggak apa-apa, orang seperti ini mah ditanggapin, ketawain aja. Karena mereka itu guk gitu. Guk kok dilawan, ya guk juga dong kita. Nah, itu mengenai, coba ini aja, kita dari sini aja nih perginya nih. Nah, coba nih dari apa ya, dari data whois dah, dari name server, coba nih jelasin. Tinggal baca aja ini. Hitung matematika. Enggak yakin juga, lihat servernya. Ya kan gitu mudah. Siapa di balik itu? Kelihatan orangnya. Aduh. Gitu aja ya. Oke, langkah-langkah cek. Nggak bisa sih satu yang persis, tapi ya kalau yang satu nggak berhasil, yang lain. Begitulah teman-teman. Oke, wah sangat banyak nih. Tanya saya. Yang saya cek itu adalah artikel Lego. Boleh WD nggak gitu? Tanyain. Kenapa sih dibatas-batasin itu? Kita real trading, kok dibatas-batasin WD? Aduh, hebat juga, luar biasa ya, para trader hebat. Saya sih ini baru belajar trading, jadi saya nggak paham yang seperti itu. Katanya bisa sampai miliaran deposit, tapi dibatas-batasin WD-nya. Saya nggak ngerti yang seperti itu sih. Saya baru tahu yang seperti itu. Demikian sharing, ya, berbagi ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga menghibur dan kita boleh tertawa bersama. Semoga sehat selalu teman-teman. Kita tidak berharap ada yang scam. Ya sungguh seperti itu, karena itu akan merusak gitu. Kita hanya membuka data, silakan dipertimbangkan apa keputusannya, terserah. Ya semoga sehat selalu. Mohon maaf kalau saya ada salah, tapi itu pun boleh nanti disampaikan secara apa namanya. Boleh diajak kita live Zoom. Itu salah. Saya buktikan kesalahannya. Oke, dengan senang hati karena saya juga bisa belajar. Oke, semoga menghibur kawan-kawan. Demikianlah stand up komedi yang bisa saya bawakan. Goodbye.